بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا هداة لمن اهتدى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد Ikhwati fillah a'azakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, dan juga nikmat hidayah, yang mana dengan hidayah tersebut Allah gerakkan hati kita untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah salat maghrib secara berjamaah yang baru saja kita laksanakan bersama-sama. Besar harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada sosok yang membawa perubahan besar bagi semesta, sosok yang senantiasa menjadi tauladan bagi umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah a'azakumullah. Jamaah Masjid Hidayatullah Komplek BPI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagian tertentu dari sebuah kitab, sebuah risalah yang ditulis oleh seorang imam besar, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib, yang mana kitab ini merupakan kitab rujukan para ulama kontemporer dalam pembahasan tazkiyatun nufus. Ikhwati fillah a'azakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada hamba-hambanya berbagai macam syariat. Ada perintah dan juga ada larangan. Allah memerintahkan kepada kita salat, Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, membayar zakat, berhaji dan umrah, kemudian berbuat baik kepada tetangga, kepada orang tua dan lain sebagainya. Ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita banyak hal, ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum khamr. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyekutukannya. Ini adalah larangan yang paling besar, yaitu larangan untuk beribadah kepada selain Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk berjudi, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Maka setiap perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hamba-hambanya, maka syaitan akan menetapkan strategi untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya agama kita, agama Islam ini adalah agama yang lurus, agama yang berada di pertengahan, la ifrat wa la tafrid,
tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Maka disinilah celah syaitan untuk menggoda manusia pada setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada dua jenis godaan yang dilancarkan oleh syaitan terhadap setiap perintah Allah dan juga larangannya, ya. Yang pertama adalah taqsir dan tafriq. Apa itu taqsir dan tafriq? Taqsir yaitu mengabaikan dan tafriq yaitu adalah melalaikan. Kemudian strategi kedua dari syaitan dalam mengalihkan manusia, mengalihkan hamba-hamba Allah dari jalan yang lurus, dari jalan yang pertengahan adalah ifrat dan ghulu. Apa itu ifrat? Ifrat adalah sikap berlebihan, sedangkan ghulu adalah sikap ekstrim. Ya. Ibaratnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, untuk melaksanakan syariat-syariatnya dan melaksanakannya dengan cara yang sesuai, berada di jalan yang lurus, di jalan yang pertengahan, tidak lebih ke kanan, tidak lebih ke kiri. Nah, syaitan akan menggoda hamba-hamba Allah yang berusaha untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya untuk memalingkan dari jalan yang lurus tersebut. Entah itu taksir dan tafriq, ya, yaitu mengabaikan dan melalaikan, atau ifrat dan ghulu, yaitu sikap berlebihan dan ekstrim. Setan tidak peduli, ya. Syaitan tidak peduli manakah di antara kedua godaan ini yang berhasil menjerat seorang hamba. Ia mendatangi hati seorang hamba lantas mengendusnya, ya. Jadi syaitan akan melihat karakter dari setiap hamba Allah. Ini karakter orangnya bagaimana? Apakah orangnya ini adalah orang yang semangat beribadah atau orang yang malas untuk beribadah? Ya. Maka syaitan akan menggoda, ya, dengan caranya masing-masing. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, jika syaitan mencium aroma sikap abai, lalai, lamban dan cenderung melonggarkan, maka syaitan menggodanya dari titik ini. Jadi kalau misalkan syaitan melihat, ini hamba ini mageran orangnya, malas, ya. Kemudian lamban, kalau disuruh ke masjid, nanti dululah. Ini mayoritas kayaknya, ya, mayoritas orang, mayoritas kaum muslimin berada pada karakter yang seperti ini, ya. Dan biasanya justru, mohon maaf ya, biasanya penyakit malas, penyakit lamban ini justru terjangkit pada orang-orang yang sudah lama mengaji, ya, duduk di majelis ilmu bertahun-tahun, karena ia sudah tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Allah Maha Penyayang, ya. Kemudian ia sudah mulai tahu tuh pendapat-pendapat para ulama terhadap suatu hukum. Menurut pendapat, ya, Imam Syafi'i, misalkan sholat berjamaah itu bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Maka kalau saya tinggalkan pun tidak dosa. Maka ia coba, ya, mengambil pendapat ini dan lain sebagainya, ya. Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, ya, jika syaitan mencium aroma sikap abai, lalai, lamban dan cenderung melonggarkan, terlalu melonggarkan rukhsah, ya, terlalu santai terhadap keringanan-keringanan yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya. Misalkan
rukhsah untuk tidak sholat ketika makanan dihidangkan. Ya, dia sengaja itu udah menjelang adzan isya pesan GoFood ya, supaya menjelang qomat datang ya GoFood, datang. La salata bihadratit ta'am, tidak ada salat ketika makanan hadir. Dia beralasan ya. Dan ini hadisnya sahih betul. Rasulullah SAW melarang kita untuk sholat ketika makanan sudah dihidangkan, tapi sengaja dia. Nah, ini orang seperti ini akan ya digoda oleh syaitan, ya diganggu oleh syaitan agar menjadi semakin lambat, semakin malas, ya, semakin abai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Ia berusaha memupus semangatnya. Kalau dia lagi semangat-semangatnya, udah santai aja. Ya. Allah Maha Pengampun. Masih ada waktu lain, ya. Misalkan ada kesempatan untuk sedekah, udah nanti aja. Sedekah mah nggak harus dilihatin, ya. Masih ada kesempatan lain. Ada kesempatan puasa sunnah, misalkan puasa ayyamul bid. Sudah, nanti kan masih ada waktu lain. Masih ada puasa misalkan puasa Arafah. Puasa Arafah pahalanya luar biasa. Keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lebih baik puasa ini saja. Tiba-tiba pas puasa Arafah, nanti saja. Itu kan sunnah. Nah, itu syaitan. Hembusan syaitan, godaan syaitan itu sangat halus sekali. Ya, maka hati-hati ya, Bapak sekalian. Jadi syaitan itu berusaha semaksimal mungkin untuk memupus semangatnya, mendudukkannya serta menjadikannya malas, lamban dan kendor. Ya, kendor dari melakukan ibadah, kendor dari syariat-syariat. Ya, misalkan ketika ia melihat perbedaan pendapat para ulama terhadap suatu hukum, ya, suatu hukum yang berkaitan dengan muamalah maliyah, yang berkaitan dengan muamalah keuangan kontemporer, ya. Bagaimana sih hukumnya misalkan trading saham? Bagaimana hukumnya jual beli cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang ya dia itu memiliki sikap malas, akan bukakan pintu takwil oleh syaitan. Udahlah. Ya, walaupun mungkin sudah banyak pendapat para ulama misalkan yang mengharamkan transaksi tersebut, tapi ia berusaha, itu orang yang mengharamkan itu sebenarnya ustadz tersebut tidak paham tentang ya bagaimana bisnis proses, bagaimana karakter dari transaksi yang ya dikatakan haram tersebut. Dia takwil, ya, sehingga ia membenarkan apa yang ia lakukan. Ya. Jadi syaitan akan membukakan pintu takwil kepada orang yang malas ini, ya. Membukakan pintu harapan tadi, ya. Maksiat-maksiat dikit mah apa-apalah, atau misalkan melakukan hal-hal yang mubah itu nggak apa-apa, makruh dikit mah nggak apa-apa, ya. Contoh ya, mohon maaf nih, contoh misalkan mengatakan hukumnya rokok mah makruh mah nggak apa-apa, sedikit, ya. Ini terlalu memudahkan, ya. Akhirnya apa? Bahkan ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tentang hal-hal yang syubhat, yang hukumnya masih abu-abu, ya. Kata Rasulullah SAW, faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang ya perkara-perkara yang hukumnya masih abu-abu, entah itu haram atau halal, ia terabas saja, maka ia berpotensi untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari peran syaitan, peran iblis dan bala tentaranya dalam menggoda manusia. Ya. Ia bukakan pintu takwil, ia bukakan pintu harapan, ya. Sudahlah, ya.
nggak apa-apa sekali-kali misalkan nggak sholat berjamaah di masjid. Lama-lama nggak apa-apalah sekali-sekali nggak sholat. Lama-lama hilang tidak sholat sama sekali. Subhanallah ya. Kan sebagiannya dan lain sebagainya yang dilakukan oleh syaitan untuk memupus ya semangat dari hamba ini sehingga hamba tersebut meninggalkan perintah sama sekali. Syaitan tidak akan langsung menyuruh manusia, mengajak manusia untuk meninggalkan syariat, tidak. Ya, jadi strategi syaitan itu sangat-sangat halus, hati-hati. Ya, dimulai dari cobalah disibukkan dengan hal-hal yang mubah, disibukkan dengan hal-hal yang mubah, akhirnya mulai terlena, mulai dia meninggalkan hal-hal yang sunnah. Ia tinggalkan, itu masih hukumnya sunnah, nggak apa-apa. Lama-lama yang wajib juga, ya, ia lalai dalam melakukan yang wajib, sampai akhirnya ia meninggalkan hal yang wajib. Tidak mungkin syaitan ya menggoda misalkan orang-orang yang rajin ke masjid, tiba-tiba kamu nggak usah sholat di masjid, ngapain di masjid? Nggak bakal didengar kalau seperti itu. Pasti pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Syaitan itu bisikannya sangat halus, hati-hati. Ya. Nah, kebalikannya, jika syaitan mencium aroma sikap waspada, sungguh-sungguh, dan semangat seorang hamba, syaitan berputus asa menggodanya dari pintu ini. Ya, syaitan tidak akan menggoda manusia yang punya semangat tinggi dengan menjadikan dia memupus harapannya atau menjadikannya makin malas, nggak bakal ya, karena dia pasti tahu, dia tahu bahwasannya strategi ini tidak tepat untuk menggoda hamba ini. Oh, ini orangnya konsisten, orangnya luar biasa ya, disiplin. Kemudian orang ini ya rajin beribadah. Maka strategi syaitan tidak menggunakan strategi untuk menjadikan hamba ini malas, tidak ya. Tapi apa yang dilakukan? Syaitan akan mendorongnya agar berlebihan dalam kesungguhan, bahwa ini saja tidak cukup untukmu dan obsesimu melebihi ini, maka kamu harus memiliki amalan yang lebih baik daripada orang-orang lain yang beramal. Ya. Jadi strategi syaitan, kalau misalkan digoda-goda untuk malas, nggak bisa, maka apa yang dilakukan syaitan? Ini orang semangat nih. Ya sudah, nggak cukup kamu misalkan cuma awalnya misalkan ini orang rajin melakukan sholat sunnah rawatib, ya, rajin qobliyah, ba'diyah ia lakukan. Ya, ia goda, syaitan ini berusaha untuk menggoda supaya hamba ini mulai mengurangi sunnah rawatibnya, tapi tidak berhasil. Wah, ini orang rajin nih ternyata. Maka syaitan apa yang dilakukan oleh syaitan? Syaitan akan mendorongnya supaya dia lebih semangat. Ya. Akhirnya apa? Jangan cuma ya sunnah rawatib doang dong, tambah lagi. Ya. Tapi syaitan tidak akan langsung mengarahkan untuk hal-hal yang negatif. Ya, syaitan akan berusaha untuk mengarahkan hal yang positif terlebih dahulu. Sunnah rawatib doang mah kurang kamu, coba tambah sholat malam. Sholat malam bagus, masya Allah. Ya. Akhirnya ia sholat malam. Ya. Kemudian masa cuma sholat malam doang, tambah lagi dong sholat duha, tambah sholat duha. Terus tambah sampai semua sholat sunnah dilakukan oleh orang ini. Akhirnya, nah disinilah peluang syaitan. Ya. Kamu ini punya obsesi yang sangat tinggi, ya. Target kamu ini besar, kamu ini orang yang rajin. Maka apa? Kamu harus punya ibadah yang melebihi orang lain. Ya, coba sholat misalkan apa gitu ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini pintu syaitan. Ya, akhirnya ia lakukan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Contoh misalkan zikir ya, zikir. Rasulullah SAW
mengajarkan kepada kita untuk berzikir, misalkan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali setiap ba'da salat, setiap selesai salat. Ya. Orang ini rajin, misalnya seorang hamba ini rajin melakukan ya zikir ini. Setiap setelah salat dia lakukan. Ya. Syaitan akan mendorong orang tersebut untuk melakukan hal yang lebih. Jangan cuma 33 kali dong, 100 kali. Ya, masa cuma 33 kali? Tambahlah. Tambah. Ya, akhirnya apa? Ia meyakini bahwasannya apa yang ia lakukan merupakan hal yang dapat menambahkan kebaikannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam kitab ini ya, apa yang digoda oleh syaitan, apa yang dikatakan oleh syaitan kepada orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah, jangan tidur ketika orang lain tidur. Ya. Udahlah orang lain tidur, kamu sholat malam dari habis isya sampai subuh. Itu keutamaannya luar biasa. Ayo, kamu punya obsesi yang besar. Nah, ditekan terus oleh syaitan supaya ya semakin semangat. Dan orang yang seperti ini dibisikkan oleh syaitan untuk makin semangat dalam beribadah, senang. Ya. Jangan tidur ketika orang lain tidur. Jangan berbuka ketika mereka berbuka. Nah, akhirnya orang tersebut melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Kan puasa yang paling sering adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Ya. Nah, orang yang terlalu semangat dalam beribadah akan dibisikkan oleh syaitan. Jangan orang lain pada berbuka, kamu jangan ikutan berbuka. Terus puasa, tiap hari puasa, 1 tahun penuh kalau bisa. Akhirnya apa? Melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan saumud dahr atau siyamud dahr, puasa 1 tahun penuh. Haram, nggak boleh. Ya. Nah ini akhirnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya apa? Ya, ia semakin semangat dalam melakukan ibadah. Kemudian contoh lain yang disebutkan dalam kitab ini, syaitan akan membisikkan apa? Jangan mengendurkan amalan ketika mereka merasa kendor. Ini bagus, motivasi yang bagus dari syaitan ya. Orang lain futur, orang lain kendor amalannya, kamu jangan kendor, terus ibadah ya. Jika mereka mencuci tangan dan wajah 3 kali, maka cucilah wajahmu 7 kali. Kalau wudu ya, orang lain biasanya kita kan kalau wudu 3 kali ya. Ya, cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, kemudian cuci muka 3 kali. 3 kali nggak cukup kata syaitan. 7 kali dong, tambah. Ya. Kadang-kadang malah akhirnya apa? Diberikan was-was oleh syaitan. Nah, kamu jangan-jangan tadi kurang jumlahnya, atau jangan-jangan kamu nggak kerasa kentut kamu tadi di tengah-tengah wudu. Diulang lagi soal wudunya ya. Saya pernah melihat ketika saya sedang ke Bandung ya, ada seorang ya, ketika masjid ini sudah dikumandangkan iqamah, saya datang. Nah, orang ini kebetulan berpapasan dengan saya, dia mengambil air wudu ya di masjid tersebut ya, di masjid. Kemudian ia ngambil air wudu, kok kayak nggak selesai gitu. Saya masuk saja ke masjid ya, saya sholat. Selesai sholat, orang ini baru selesai wudu. Subhanallah, dikasih was-was oleh syaitan. Seakan-akan di tengah-tengah wudu ya batal lagi. Ini kurang sempurna. Digoda oleh syaitan supaya apa? Supaya was-was. Ya. Wah, ini saya nggak sempurna, harus ulang lagi. Sampai ketinggalan sholat ya, gara-gara was-wasnya itu akhirnya sholat sudah selesai, dia baru mau sholat. Dan ini kejadian ya.
Contoh lain misalkan takbiratul ihram, ya. Orang sudah takbir Allahu Akbar, merasa kurang khusyuk, ulang lagi. Allah, kurang khusyuk. Sampai mau ruku, ya, sampai imam sudah membaca surah Al-Fatihah, sampai imam mau ruku, ia baru mau takbir, ya. Merasa takbiratul ihramnya kurang sempurna. Subhanallah, ini waswas dari syaitan yang dibisikkan oleh syaitan kepada orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beribadah. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi umat yang di pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga mengabaikan, ya. Kemudian disebutkan lagi oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, contohnya misalkan jika mereka berwudu untuk sholat, maka hendaklah kamu mandi untuk sholat, ya. Mau sholat aja harus mandi dulu. Karena apa? Khawatir nanti ada najisnya. Oh, kamu jangan-jangan ada najisnya, mandi dulu lah sebelum sholat. Nah, ini berlebihan. Padahal syarat sahnya sholat adalah dengan wudu, tidak perlu mandi. Tapi syaitan membisikkan orang yang terlalu semangat dalam beribadah agar dia was-was. Jangan-jangan saya masih ada percikan kencing yang belum dibersihkan atau apa, ya, dibuat was-was oleh syaitan. Akhirnya ia mandi dulu, ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, sampai selesai sholat baru selesai wudunya. Subhanallah, berapa menit itu, ya. Kemudian dan berbagai bisikan yang berlebihan semacam itu, ya. Hal itu akan mendorongnya bersikap berlebihan dan melampaui batas yang digariskan dalam as-siratal mustaqim. Sebagaimana godaan pertama mendorong hamba untuk bersikap abai dan tidak mendekati jalan yang lurus itu, ya. Syaitan tidak peduli bisikan mana yang berhasil, ya, strategi mana yang berhasil untuk melalaikan seorang hamba, ya, maka ia lakukan. Kalau orang ini lalai, maka syaitan akan menggodanya, ya. Yang digoda adalah fitnah syahwatnya, ya, fitnah syahwatnya, ya. Gimana caranya agar ia bisa membenarkan apa yang dilakukan, ya, apa yang diinginkan oleh syahwatnya, ya. Akhirnya dia malas, dia membenarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan. Sedangkan orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, orang yang terlalu bersemangat dalam melakukan ibadah kepada Allah, syaitan akan menggodanya dengan fitnah syubhat, ya. Syaitan akan menggodanya dengan fitnah syubhat, ya. Ia jadikan semuanya abu-abu, ya. Akhirnya apa? Diterabas semuanya. Yang penting beribadah. Akhirnya muncullah, ya. Makanya kita lihat muncul hadis-hadis palsu tentang keutamaan beramal. Barang siapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 1 juta kali, maka Allah haramkan darinya, ya, api neraka. Ada yang seperti ini. Makanya muncul, pernah dengar apa namanya, barang siapa yang meninggal dunia dan di dalam perutnya ada kopi. Nah, itu juga, itu termasuk hal-hal yang apa itu, ya, godaan syaitan, ya, godaan syaitan kepada orang-orang yang terlalu berlebihan dalam beragama. Dan sebenarnya antara orang yang ifrat dan tafrid ini keduanya sudah cerminkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat terakhir, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, kita memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk jalan yang Engkau beri nikmat, ya, kepada mereka. Dari para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang saleh, ya. Yang mana di ayat yang sebelumnya
Allah menyebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang berada di pertengahan, tidak berlebihan, tidak juga mengabaikan. Ya. Maka yang tidak termasuk dari jalan yang lurus apa? Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, ya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah gambaran orang-orang yang mereka itu diberikan atau digoda oleh syaitan melalui fitnah syahwat. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Mereka tahu isi Al-Quran, mereka tahu syariat Islam, mereka tahu semuanya. Tapi mereka, ya, sebagaimana kita dengar kisahnya, kita baca kisahnya di dalam Al-Quran, bagaimana Bani Israel itu adalah kaum yang paling ngeyel, ya, kaum yang paling ngeyel. Ada aja akalnya, ya. Ini untuk apa? Untuk memenuhi syahwat mereka. Dilarang untuk memancing, ya, di hari Sabtu. Ya, akhirnya mereka buat jaring di hari Jumat, diambil di hari Ahad. Pintar mereka, ya. Cerdas mereka. Tapi suka seperti itu. Akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini udah ada contoh jelas. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang seperti itu. Ya. Mereka digoda oleh syaitan dengan fitnah syahwat. Sedangkan waladhdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat ini adalah siapa? Nasara, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang rajin beribadah. Ya. Orang-orang Nasrani ini adalah orang-orang yang rajin beribadah, bukan Nasrani yang kontemporer sekarang, ya. Mereka malas beribadah, ya. Pura-pura aja jadi orang Kristen gitu, ya. Tapi malas ibadah sebenarnya. Tapi orang-orang yang rohib-rohib gitu, ya, yang pendeta-pendeta yang tinggal di gereja-gereja, mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, tapi mereka nggak punya ilmunya. Akhirnya mereka menjadi orang yang sesat, ya. Karena apa? Karena digoda oleh syaitan melalui fitnah syubhat. Mereka dibuat oleh syaitan tidak mengetahui tentang agama ini, tidak mengetahui tentang agama mereka. Kalau kita lihat bagaimana kitab Injil, atau sekarang disebut dengan Bible, itu versinya banyak banget, saking mudahnya untuk dipalsukan, ya. Paus memalsukan, tambah lagi, dibuat versi baru, perjanjian baru dan lain sebagainya. Mudah. Akhirnya apa? Orang-orang yang mengaku sebagai penganut agama Kristen atau, ya, Katolik dan lain sebagainya, mereka tidak mengetahui mana yang original. Ya. Ini godaan syaitan dari sisi apa? Fitnah syubhat. Dan ternyata syaitan bukan hanya menggoda mereka saja, termasuk kita, orang-orang Islam, digoda oleh syaitan melalui dua jalur ini. Setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan menggoda manusia dari dua jalur ini. Entah didorong untuk semakin malas, semakin, ya, mentakwil-takwil, membuka harapan dengan kasih sayangnya Allah, maha pengampunnya Allah, atau dibuat makin takut kepada Allah. Akhirnya ia merasa putus asa dari rahmat Allah. Ia akhirnya berusaha untuk melakukan ibadah-ibadah, bahkan sampai ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya menjadi orang-orang yang sesat. Ya, kita lihat untuk jenis yang kedua tadi, orang-orang yang terlalu bersemangat, ternyata ada contohnya dalam sebuah hadis. Ya, ketika itu ada 3 sahabat yang mereka itu merasa amalan mereka masih jauh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya manusia,
Padahal Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga. Maka mereka apa? Mereka berjanji. Amma ana ya fa aqumul lail wala anam. Aku berjanji akan sholat malam sepanjang malam dan tidak akan tidur. Ya. Kemudian orang kedua berjanji apa? Saya berjanji untuk berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Kemudian yang ketiga, saya berjanji untuk tidak menikahi wanita. Akhirnya apa? Kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Ya, sesungguhnya inni ya la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Sesungguhnya aku adalah hamba yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya. Walakinni ya usalli wa anam. Akan tetapi aku salat malam dan aku juga tidur. Wa asumu wa uftir. Aku juga berpuasa dan aku juga berbuka. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Di akhir hadis ini Rasulullah SAW bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku. Ya. Maka ikhwati fillah azakumullah, tujuan syaitan terhadap kedua ya orang yang diganggu atau dua strategi ini adalah mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus. Yang satu agar tidak mendekatinya, yang lain agar melampauinya. Ini telah menjerumuskan banyak manusia. Ya. Banyak manusia terjerumus dalam tipu daya syaitan ini. Tidak ada yang menyelamatkan dari hal itu selain ilmu yang kuat, keimanan, kesungguhan dalam memeranginya, dan perjuangan untuk selalu bersikap wasat, proporsional. Ya. Ummatan wasata, umat yang di pertengahan itu adalah umat yang senantiasa melakukan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala dengan proporsional, tidak berlebihan, tidak juga mengabaikan. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Bahkan ya Rasulullah SAW dalam memuji beliau saja ya, beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan berlebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Fa innama ana abdun, sungguhnya aku ini hamba sama seperti kalian. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah bahwasannya Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, ini hamba Allah ini agar manusia, agar orang-orang tidak terlalu berlebihan dalam memuji Rasulullah. Wa rasuluh, akan tetapi beliau juga adalah utusannya. Ini agar apa? Manusia tidak meremehkan Rasulullah SAW. Di akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas liyakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Ya. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat wasata, umat yang berada di pertengahan, umat yang proporsional. Agar apa? Agar kalian menjadi saksi terhadap manusia dan menjadi saksi terhadap Rasul kalian, yaitu terhadap Rasulullah SAW, bahwasannya Rasulullah SAW telah menyampaikan risalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar menjadi umat yang proporsional, umat yang pertengahan, tidak berlebihan dan tidak juga mengabaikan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.